Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Saat ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan melalui renungan mingguan PPGT kelas Senen Utara Sabtu 29 Mei 2021. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, banyak hal dalam kehidupan kami yang bisa membuat kami jatuh dalam dosa. Salah satunya ialah diri kami sendiri. Olehnya itu Tuhan, kami butuh pedoman, kami butuh kekuatan, dan kami butuh pegangan hidup. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Tuhan kiranya menyertai kami, agar kami dapat memahami makna firman-Mu. Terlebih kami dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Bersabdalah kepada kami Tuhan, sebab sesungguhnya kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Hidup kami berdoa kepada-Mu. Amin. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang akan kita bersama-sama renungkan pada saat ini dari Roma pasal 8 ayat 9 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang telah menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Hutang yang lunas, batu indang kudu seroi adalah tema perenungan kita pada saat ini. Saudara-saudara, ada sebuah kisah seorang anak muda yang memiliki hutang kepada seorang bapak. Dia memiliki hutang karena hendak membeli sebuah sepeda motor yang sangat mahal. Namun pemuda ini sangat kesulitan untuk mengembalikan dan membayar hutang kepada bapak itu. Bapak ini kemudian mengancam akan mencobloskan pemuda itu ke dalam penjara. Namun seorang ibu yang mengasihi pemuda tadi rela membayar semua hutang itu sebagai wujud terima kasih, karena pemuda tersebut berjanji akan menuruti apa yang sang ibu katakan. Dia sangat bersukacita karena hutangnya telah lunas. Saudara-saudara, kasih Tuhan yang besar juga telah dinyatakan bagi umat manusia. Manusia yang berdosa itu berhutang kepada Tuhan dan harusnya menerima hukuman. Hutang itu berujung pada maut yang kekal. Dosa itu ada karena manusia hidup menurut perbuatan dan keinginan daging mereka. Namun kasih Allah yang besar, maka Ia menyatakan pengampunan bagi manusia yang berdosa. Saudara-saudara,
Kasih itu membuat manusia hidup menurut roh dan menjadi milik Tuhan, seperti dalam ayat 9 pembacaan kita. Manusia adalah orang yang berhutang, tetapi bukan lagi kepada daging, melainkan telah menjadi milik Tuhan. Sehingga hidup manusia harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai milik Tuhan yang hidupnya dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebagai orang yang telah dibebaskan dan ditebus Tuhan, maka kita pun disebut orang yang hidup oleh Roh Allah. Karena itu, saudara-saudara, sebagai milik Tuhan, janganlah kita hidup menurut kehendak kita sendiri, melainkan hiduplah berdasarkan kehendak Tuhan. Janganlah terlalu asik dengan kesenangan diri sendiri, tetapi ingatlah bahwa kita ini adalah milik Tuhan yang harus hidup untuk Tuhan. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh menyapa kami pada saat ini. Kami memohon kiranya Tuhan menuntun kami dan menguatkan kami, agar kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman di tengah-tengah dunia untuk hidup yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Inilah doa ungkapan syukur kami Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pada saat ini. Salam PPGT, jayalah.